Assalamualaikum Bu Emi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Dian. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ini melaksanakan coaching ya Bu Emi. Nanti dari proses Iya, Bu. coaching kita ini, eh, kalau boleh saya tahu apa tujuan yang ingin Bu Emi capai nantinya setelah selesai sesi coaching kita ini? Saya pengen supaya apa ya, hadapi saat ini di sekolah itu bisa terselesaikan. Begitulah, Bu, kira-kira. Oke, jadi permasalahan yang ingin Bu Emi ceritakan apa yang Bu Emi alami? Eh, Lebih kepada sih, Bu, tentang anak-anak yang sekarang ini eh, sulit untuk bisa disiplin gitu, Bu, di sekolah ini. Setiap hari tuh ada aja gitu persoalan disiplin yang kami hadapi di sekolah ini, Bu, begitu. Oke, jadi tentang disiplin anak-anak, murid-murid yang ada di sekolah ya, Bu Emi ya. Kalau menurut Bu Emi, Iya. kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak ini tidak disiplin? Pengaruh apa ya, kalau peraturan di sekolah sih saat ini sih standarisasi, Bu. Terus juga kesepakatan kelas yang dibuat juga kan dibuat bersama-sama siswa gitu. Mungkin lebih kepada kesadaran anak itu sendiri, juga pengaruh keluarga mungkin, Bu, karena kan di tempat kami ini kan siswa-siswanya itu banyak yang orang tuanya itu pergi pagi, pulangnya sore gitu. Jadi belum bertemu dengan ayah ibunya pagi udah pergi, terus sorenya juga belum jumpa lagi gitu. Oke, jadi ada pengaruhnya dari faktor keluarga juga gitu ya, Bu Emi ya. Mm-mm. Kira-kira nih, Bu Emi, kan Bu Emi tadi sudah menyampaikan sudah peraturannya standar, standar yang ada, kemudian sudah ada kesepakatan kelas, ya kan? Jadi kalau menurut Bu Emi, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya sih, Bu, kalau untuk peraturan di sekolah ini harus diawali dari gurunya juga. Jadi pagi-pagi itu ya memang kita yang harus datang. Anak-anak itu mesti disambut gitu. Jadi kalau masuknya itu jam 7.15 kita sudah masuk pagar sekolah semua, artinya kan jam 7 itu guru-guru udah udah di sekolah semua begitu. Jadi memang harus kitanya dulu nih yang beresin itunya eh, kedatangannya supaya jangan kita yang terlambat dulu begitu. Oke, baik Bu Emi. Jadi menurut Bu Emi solusinya harusnya guru nih yang memberi teladan terlebih dahulu ya Bu Emi ya. Guru harus menjadi teladan, Iya. digugu dan ditiru. Oke, jadi kalau menurut Bu Emi, jika Bapak Ibu guru sudah bisa diteladani, apa ini bisa menjadi solusi bagi anak-anak kita yang tidak disiplin tadi Bu Emi? eh Kalau untuk awalnya mungkin iya itu kita dulu gitu. Tapi kita terus juga menyampaikan mungkin secara eh, setiap kelas juga kita harus sampaikan bahwa ada konsekuensinya, ada juga hukumannya begitu, ada sanksi lah begitu ya yang kita sampaikan kepada anak-anak juga yang terlambat gitu selain daripada guru gitu. Tetapi menurut saya sih sanksi dan hukumannya itu yang mendidik lah begitu. Bukannya harus membersihin WC gitu tuh lari 5-6 keliling putaran gitu. Itu kan kayaknya bukan hukuman yang mendidik, Bu ya. Itu juga salah satu menurut saya.
Berarti tadi Bu Emi menyampaikan bahwa selain teladan, kita juga harus menyampaikan bahwa ada konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Tadi Bu Emi juga menyampaikan konsekuensi, bukan berarti hukuman gitu ya Bu Emi ya. Oke, baik Bu Emi. Sekarang dukungan seperti apa yang Bu Emi perlukan atau butuhkan, atau siapa-siapa saja yang sebaiknya terlibat sehingga rencana yang Bu Emi sampaikan tadi bisa terlaksana? Eh, kalau dukungan itu tentunya dari orang tua yang paling berat nih sekarang, Bu. Harusnya dukungan itu. Jadi mungkin besok kalau kita ada kegiatan di sekolah berupa pertemuan dengan orang tua, kita lebih menguatkan tentang kedisiplinan ini kali Bu ya dengan orang tua. Dan kepala sekolah saya itu harus menyampaikan itu. Dan juga ketua komite dan orang tua itu mesti harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Begitu, Bu. Oke, kira-kira kapan itu akan dilakukan? Iya, Bu. Kira-kira kalau untuk semester ini kayaknya belum deh, Bu. Soalnya kan kita udah di penghujung semester 1 nih, Bu. Jadi insya Allah mungkin di awal semester 2 besok di Januari lah kita undang orang tua bersama komite untuk sama kita duduk untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan di sekolah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak ini, Bu Emi akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, komite, dan orang tua. Seperti itu ya, Bu Emi. Iya, betul, Bu. Betul. Baik, Bu Emi. Sekarang setelah kita selesai berdiskusi seperti ini, selesai sesi coaching ini, bagaimana perasaan Bu Emi sekarang? Apakah sudah lega? Apakah sudah mendapatkan solusinya? Saya rasanya agak lega, Bu ya. Ada ini tadi yang paling membuat saya lebih terbuka pikiran saya, ya itu tadi kita harus mengkoordinasikannya, menyampaikannya, menyelaraskannya dengan komite dan wali murid. Kita undang bareng-bareng, duduk bareng-bareng demi kemajuan sekolah kami mungkin Bu itu. Oh, baik Bu Emi, sekarang saya ingin tahu kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi. Saya ingin melihat progres dari ide yang Bu Emi sampaikan tadi, solusi yang Bu Emi sampaikan tadi. Saya ingin melihat perkembangannya. Sudah sampai di mana? Kapan kira-kira Bu Emi kita bisa bertemu? Insya Allah Bu, kalau Ibu masih mau mengcoaching Insya saya. Allah. Oke, baik Bu Emi, berarti kita bertemu lagi insya Allah di bulan Januari ya Bu Emi. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan atau progres dari rencana yang Bu Emi sampaikan tadi. Mungkin itu saja ya Bu Emi. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Emi sukses selalu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu.